Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, hari di mana kita sebagai orang percaya mempercayai dan memperingati bahwa hari Minggu sebagai hari kemenangan. Amin. Hari kemenangan Kristus di mana melalui kebangkitannya dari antara orang mati, ini menegaskan kepada kita semua bahwa kemenangannya atas maut, atas dosa dan iblis, sehingga kita boleh beribadah di pagi hari ini. Ya, bagi kita hari Minggu adalah hari kemenangannya kita, karena Kristuslah yang memenangkan kita atas maut, atas dosa dan atas iblis. Oleh karena itu kita diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk meninggikan Tuhan di setiap hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepada Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang telah memberikan Kristus bagi kami, Allah yang telah menyatakan Kristus sebagai pemenang, yang telah menaklukkan segala sesuatu bagi kami untuk menebus kami dan menjadikan kami masuk ke dalam relasi kembali dengan Allah, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kami mempergunakan waktu ini untuk memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah, di mana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dihormati. Di situ Engkau Allah hadir. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menghalangi kami untuk berjumpa dengan Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri.
anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Terlelap dan tiada tertidur, yang kasih karunia-Nya kekal atas kita semua umat ketebusannya. Ibadah pada saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya boleh terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Berbanggalah hati kami menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan kami berkata, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu.
Jesus. 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 Rancanganmu mulia bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Saat di Babel, Engkau Tuhan mengacaukan bahasa. Tuhan mau supaya mereka semua terserak ke seluruh bumi. Ketika Pentakosta, bahasa-bahasa yang lain datang untuk menyembah Tuhan. Kami dari berbagai macam suku Tuhan menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyelamat kami. Satu saat setiap suku, kaum dan bahasa akan mengakui dan menyembah Engkau. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Romawi, tidak ada orang Skit maupun orang barbar. Satu semua di dalam Tuhan. Sebagaimana Engkau dan Bapa adalah satu. Tuhan mau kami semua untuk satu di dalam Engkau, tanpa melihat perbedaan di antara kami, Tuhan. Biarlah kami sama-sama menggaungkan tentang Tuhan. Tuhan yang datang sebagai manusia, Tuhan yang merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan merasakan penderitaan kami, ketertolakan kami, kecemasan kami, kekhawatiran kami. Bahkan Tuhan mati bagi kami. Kutuk dosa itu Engkau gantikan kami, Tuhan. Bahkan ketika orang melihat Engkau disalib, mereka meludah, tanda bahwa mereka menolak Engkau. Tetapi bagi kami Engkaulah batu yang dibuang, Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai batu penjuru yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah singa dari Yehuda, Sang Pembebas. Tetapi juga Engkau adalah anak domba untuk menebus kami. Dalam kerendahan-Mu Tuhan, Engkau menarik kami untuk lebih
selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, yang saat pemerintahan Allah datang, kami merasakan kedamaian. Kami merasakan karena kami boleh berjumpa, memandang, menatap wajah-Mu Tuhan. Dan berikan kami hati yang senantiasa merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan lebih lagi meninggikan Tuhan. Dan kami mau berkata, Engkaulah Yesus, kekasih jiwa kami. Tidak main Tuhan, nama-Mu biarlah senantiasa terukir di hati kami. Terima kasih Bapa untuk sukacita hari ini, untuk sukacita kemenangan di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, berikan salam samping kiri kanan, katakan Yesus itu kekasih jiwa kita.
Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang datang daripada Tuhan, Tuhan berikan kita melalui hamba-Nya.
untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi, lebih lagi. Kami memiliki keyakinan sungguh yang teguh berdasarkan kebenaran firman-Mu, bahwa pujian penyembahan kami, syukur kami layak berkenan di hadapan-Mu, karena kasih karunia yang ada padamu bagi kami. Dan sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Roh Kudus. Buat kami mengerti, sanggupkan kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan bersabda, setiap orang yang dengar, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka akan diberkati, akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Tetapi lebih dari semuanya, kami dengar, mengerti dan lakukan karena kami mencintai Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu, kami siapkan hati, pikir, perasaan kami dengan penuh antusias. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup. Setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berada di penghujung bulan Juli. Dan kita sebentar lagi akan masuk bulan Agustus. Dan tema kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini berdasarkan nats bacaan Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dan berfokus pada ayatnya yang ke-22 dan 24. Injil Lukas pasal 9. Injil yang ditulis oleh Lukas. Jadi dia menulis dalam bentuk reportase. Karena itu tidak heran banyak orang kemudian dengan nada ejekan berkata, kitab suci apa itu? Seperti wartawan yang menulis. Ya begitu toh. Kalau Bapak Ibu sering jalan-jalan di dunia maya. Ya. Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Bapak Ibu mari buka Alkitab. Kalau ada Alkitabnya di HP silakan. Hanya kadangkala kita menggunakan Alkitab di HP mengandung resiko ya. Karena kadangkala kita tertarik untuk pindah ke kamar sebelah. WA mungkin begitu. Dulu kita tidak risau, waktu belum ada HP itu kita tidak risau kalau ibadah. Sekarang kita tetap harus silent, jangan-jangan ada yang panggil. Dulu-dulu tidak risau kita. Iya. Unik juga memang ya. Oke, demikian firman Tuhan. Ayat 22 firman Tuhan bilang begini. Dan Yesus berkata, anak manusia, sekali lagi kita sudah pernah belajar tentang anak manusia. Gelar anak manusia bukan bicara tentang anak bapaknya dan anak mamanya. Seperti Bapak Ibu dan saya disebut anak manusia, bukan begitu maksudnya. Itu mengacu pada paling tidak di kitab Daniel, ketika Daniel dalam penglihatan melihat ada sesosok seperti anak manusia. Dan anak manusia itu adalah gelar ilahi, begitu. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, ketika ia berkata anak manusia, mereka tidak memiliki pemahaman pengertian ketika saya berkata begini, anak manusia. Tidak, mereka akan langsung mengacu bahwa sebutan itu untuk dirinya yang bersifat ilahi. Begitu. Oke. Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22 menjawab pertanyaan banyak orang. Mana Yesus katakan bahwa dia disalib? Mana Yesus menubuatkan bahwa dia akan mati disalib? Kalau kata disalib memang tidak ada di sana tadi, tapi jelas loh. Firman Tuhan bilang
Yesus sendiri berkata, ia akan menanggung banyak penderitaan. Seperti nubuatan Yesaya 700 tahun sebelumnya. Bahwa hamba Allah itu akan menderita. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini pernyataan Tuhan kali pertama kepada murid-murid pada saat itu. Walaupun memang dalam konteksnya murid-murid tidak juga terlalu memahami tentang apa yang dikatakan ini. Nanti setelah kebangkitan baru kemudian jadi pemahaman itu bersifat apa itu? Gradual apa? Istilahnya dia barusan ya progresif. Ya, pemahaman itu progresif Bapak Ibu. Tapi kekristenan itu tidak progresif. Nanti salah dengan yang lalu, yang dulu-dulu itu begitu. Yang dulu-dulu yang rame itu kekristenan progresif. Oh kami ini kekristenan progresif. Progresif itu kalau di dalamnya sini begitu. Mengalami perkembangan pemahaman. Murid-murid pada saat itu belum sampai pemahaman seperti kita saat ini. Setelah kebangkitan Kristus itu kemudian dibukakan. Tapi ada landasannya begitu Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita itu mengalami progresif. Oke. Ayat 23. Katanya kepada mereka, murid-murid itu, setiap orang yang mau mengikut aku, siapa-siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Unik ini tuh, ada 3 syarat untuk mengikut Yesus. Kata mengikut diulang kembali menjadi syarat ketiga, begitu. Siapa-siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian khotbah hari ini. 3 syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. 3 itu hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Belum. Itu nih rumusannya selesai. Oke, ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nyawa menjadi tolok ukur paling tertinggi. Begitulah iblis ketika ia berkata kepada Tuhan waktu ia mencobai atau merusak kehidupan Ayub. Pertama-tama iblis kan datang. Ketika Allah berkata oke, never mind, silahkan. Lalu dijadikanlah suatu peristiwa kejahatan. Ada orang rampok, merampas ternaknya. Kemudian dia setting bencana alam sedemikian. Ada kilat menyambar, terbakar semua ladangnya. Ada gempa bumi. Kemudian rubuh menimpa anak-anak Ayub. Jadi iblis punya kuasa untuk memprovokasi orang melakukan tindakan kejahatan. Iblis punya kuasa untuk menciptakan kondisi keadaan seperti bencana alam. Termasuk ketika ia men-setting sedemikian misi penginjilan ke Gerasa, ke Gedara. Dia menciptakan ombak yang kuat sedemikian. Sehingga para murid-murid ketakutan. Tapi Yesus pada malam hari itu berdiri dan berkata, teduh! Begitu kan? Itu siasat iblis tuh. Supaya jangan sampai misi penginjilan ke sebelah sana. Di daerah-daerah orang-orang belum percaya. Makanya ketika Yesus turun. Siasat pertama batal. Dipatahkan. Kedua diutusnya orang gila. Orang gila yang punya kekuatan sedemikian. Tinggal dikubur, dirantai sedemikian. Nah ini ciri-ciri orang gila seperti itu kadang-kadang. Tidak bisa diatur. Bapak Ibu jangan sampai ada kegilaan dalam hidup kita. Dirantai pun kita tidak ya. Ciri-ciri orang gila itu begitu. Tinggalnya di tempat yang aneh-aneh dikubur. Lalu kemudian orang gila ini disembuhkan. Babi-babi masuk di terbalik. Apa itu? Setan masuk di babi. Makanya kita tidak takut setan. Karena kita makan setan.
Mana bapaknya Nofri? Batal nih, hari ini kan mau pesan berapa kilo? 5 kilo nih. Karena ada kerja bakti, tapi aduh tidak dapat tuh. Memang semakin jarang itu. Babi semakin jarang. Kalau Yamaha tampil ke depan. Begitu kan? Tapi perhatikan Bapak Ibu, siasat iblis itu seperti itu. Batal siasat pertama, ombak. Dijadikan siasat kedua, orang gila. Orang gila dipatahkan dengan disembuhkan. Tetapi persoalannya ini negeri orang-orang kafir, tanda kutip, goyim. Orang-orang makan babi, orang Yahudi tidak makan babi. Jadi Tuhan Yesus sampai naiknya ke surga dia tidak makan babi. Lalu kenapa orang Kristen makan babi? Itu persoalan lain bisa dijelaskan. Pertama karena babi enak. Begitu Ibu Ningsih? Tidak, ada hal-hal yang lain, itu pembahasan lain. Lihat ya, ada orang disembuhkan. Persoalannya penduduk Gerasa, pengusaha-pengusaha babi ini ngamuk. Engkau mendatangkan bencana, kerugian bagi kami. Sana. Angkat kaki dari negeri ini. Maka tim penginjilan itu naik kembali perahu. Iya toh? Bapak Ibu baca sudah. Naik kembali. Siasat ombak dipatahkan. Orang gila diutus, disembuhkan. Sekarang orang-orang itu dia memukul mundur tim penginjilan. Sana. Wes, Tuhan Yesus pulang bersama tim. Alam maut, kegelapan bertepuk tangan. Woi, batal penginjilan di Gerasa. Batal penginjilan di Gedara. Lalu mereka mungkin sedikit pakai nyanyian dangdut dan mereka mulai goyang di sana. Di dunia kegelapan itu. Dipikirnya batal. Tapi perhatikan, ada satu orang gila yang disembuhkan dari penyakitnya. Minta mau ikut kembali, boleh ikut. Yesus melarang. Dan orang ini dipakai untuk menanam benih Injil di tanah Gedara. Kuasa kegelapan kreatif untuk mendatangkan bencana. Tapi Yesus lebih dari segalanya. Amin. Begitu juga waktu Ayub. Kehilangan nyawa. Mati. Lalu kemudian kan Ayub tidak menyangkal Tuhan toh. Lalu iblis bilang begini, masalahnya begini Tuhan. Coba kalau dirinya. Di dunia ini kan kalau orang kehilangan barang itu dia masih bisa. Dia kalau kehilangan anaknya mungkin masih bisa itu Tuhan. Atau mungkin kalau dia kehilangan istrinya mungkin dia ganti pos 2. Tapi coba kalau nyawanya. Nah ini nih. Puncaknya di situ. Bagaimana kalau dirinya? Lalu Tuhan bilang apa? Oke. Oh gitu. Dibuka itu kan. Tapi di situ Tuhan bilang, nyawa itu ada dalam perlindungan Tuhan. Makanya saya meyakini sungguh bahwa setiap saudara dan saya dipagari oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, begitu. Oke. Ayat 25. 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, ini kadang-kala ada di hidup kita juga ini. Tuh, kita mau seolah-olah ya ternyata kita kalah di situ. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kemudian dia tidak selamat? Kira-kira sederhananya begitu. Bahkan sekiranya engkau pun terkenal di seantero kolong langit, muka bumi ini. Tetapi kalau kau tidak selamat, percuma. Begitu ya. Ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Dan apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayat 27 ditutup dengan suatu perkataan Yesus yang sulit dimengerti dan kemudian orang banyak menafsirkan berdebat tentang hal ini. Tetapi bagi saya, karena ada orang bilang ada yang tidak mati sampai Tuhan nanti datang. Tidak juga sih. Kemudian ada golongan yang mengatakan itu Nabi Idris. Kalau di Indonesia Bapak Ibu.
Henok masih ada sampai sekarang, keliling-keliling dia itu. Nanti muncul di akhir. Ya itu lain, tidak ada hubungannya dengan ini. Hanya ini kemudian orang menjadi berbantahan, siapa yang tidak mati nanti sampai kerajaan Allah. Tapi jangan lupa, sejak Kristus datang, kerajaan Allah itu diberitakan. Begitu. Jadi sudah begitu, kerajaan Allah itu dari 2000 tahun lalu sampai nanti. Oke, begitu. Oke. Kembali ke slide. Hari ini kita akan belajar 3 syarat mengikut Kristus. Ya. Slide berikutnya. Kepada Simon, yang kemudian nanti namanya ditambah dengan Petrus atau Petra, Petrus, Petra, Butros kalau dia orang Arab, kalau orang Arab Butros. Nah, makanya dulu ada sekjen PBB dari Mesir, orang Kristen namanya Butros Ghali. Asia Tenggara pernah diwakili sekjen PBB dari Thailand kalau tidak salah atau Birma, namanya Utang. Iya, betul. Kalau Bapak Ibu pulang carilah. Sekjen PBB dari Asia Tenggara, kalau tidak salah orang Thailand atau orang Birma, begitu tuh. Utang, bukan utang pinjam, bukan. Oke, kepada Simon, Petrus, ya, kepada Andreas, ya, Andrew, nah itu kalau tiba di Amerika mungkin ya, nah, ya. Kalau tiba di Toraja, Andarias. Kalau ada yang namanya Andarias, kemungkinan dia orang Toraja. Kepada Matius, Matthew, puji Tuhan, Matthew ada hadir hari ini. Matityahu itu pemberian Allah, pemberian Yahweh atau anugerah. Sama dengan Theodoron, ya, Theodora atau Theodora itu, ya, Theos, pemberian. Oke. Kepada Simon, kepada Andreas, kepada Matius, bahkan kepada orang muda yang kaya. Kan ada orang muda yang kaya tuh datang kepada Yesus. Mau ikut Yesus. Guru yang baik. Apa yang saya harus kerjakan supaya saya selamat? Yesus berkata, 10 hukum Taurat. Semua sudah selesai, bro. Oh, kalau begitu gini. Jual semua hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Come with me. Wah, sadar. Lalu orang muda ini Alkitab bilang apa? Dia tertunduk. Tidak ada tulisannya tertunduk. Dia pergi. Berat hatinya karena Alkitab bilang banyak uangnya. Lalu Yesus bilang begini. Sungguhlah susah orang kaya masuk surga. Lebih gampang kamel onta. Ya, Gamel Abdul Nasir, kamel itu ya. Lebih bagus onta, lebih gampang onta masuk lubang jarum. Sejak itu kemudian orang Kristen berpikir lebih susah, lebih miskin, lebih rohani. Tidak begitu maksudnya. Iya tuh. Kalau kita kemudian diperkenankan, Tuhan diberkati sedemikian. Karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Mana yang bagus? Ember atau selang? Saya pikir lebih baik jadi selang. Karena selang selalu basah. Ember ada waktunya kosong. Oh gitu. Saluran. Oke. Kepada Simon, kepada Andreas, kepada Matius, kepada orang kaya, kepada orang banyak, kepada saudara dan saya. Yesus berkata, ikutlah, follow me. Itu bisa dilihat banyak ayat-ayatnya tuh. Dan saya mau bilang, ini undangan mulia. Amin. Iya. Pak Wali Kota saja kalau undang kita, wah. Saya ya, kalau diundang tuh, paling tidak setengah jam sebelum jalan sudah duduk. Karena undangannya, begitu. Ini saja besok Senin, diundang ada pertemuan di Majelis Ulama Indonesia jam 3:30. Saya sudah berpikir 5 menit saya sudah harus tiba di itu. Harus, karena ini undangan. Apalagi Yesus yang mengundang. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang diundang. Amin? Amin? Ya. Persoalannya namanya undangan. Ada respon. Kayak gitu. Lanjut. Mengikut Yesus, ya itu undangan tadi. Ikutlah aku. Apa sih mengikut Yesus itu? Apa sih ikut Yesus itu? Sederhananya di surat Rasul Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 6.
Ikut Yesus itu didefinisikan sebagai hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ikut Yesus itu sama dengan menjadikan Yesus sebagai contoh suri tauladan, sebagai patokan. Alkitab bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, adalah suatu kewajiban saudara dan saya, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin? Amin? Iya itu. Jadi tadi undangan mulia, kemudian kita respon, dan mengikut Yesus itu adalah mencontohi, meneladani melalui apa? Proses belajar. Mencontohi melalui proses belajar. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya anak-anak Allah, tapi kita adalah murid-murid Kristus. Amin? Iya toh? Jadikanlah semua bangsa muridku. Matetes. Kata itu kemudian melahirkan disciple. Dan melahirkan bahasa Indonesia disiplin. Begitu. Jadi mengikut Yesus itu adalah meneladani, mencontohi. Sederhananya, kalau Yesus jalan, kita jalan. Amin. Kalau dia ke kiri, kita ke kiri. Amin. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan. Kalau dia turun, kita turun. Kalau dia disalib, biar tersalib sendiri. Mungkin itu lucu. Tapi kadangkala seperti itu. Makanya syaratnya tadi bicara tentang salib. Oke, lanjut. 3 syarat mengikut Yesus. Dan ini suatu keharusan. 3 harus. Lukas 9 ayat 23 itu bisa dicari di ayat paralel lain. Bapak Ibu kita bersyukur bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab, lalu ada ayat-ayat kecil di bawahnya itu menjadi acuan. Ketika kita baca ada ayat tebal, kemudian ada titik 2 itu sama sana. Bisa cari. Lukas 9 ayat 23 bilang begini. Setiap orang yang berkehendak, yang mau mengikut aku, ia harus pertama sangkal diri. Harus kedua pikul salibnya. Karena ini proses, maka yang namanya proses tidak pernah selesai. Amin. Kemudian yang ketiga, ikut Yesus. Itu bicara karena dia setiap hari itu bicara tentang proses yang kontinu. Mengikut aku bicara yang ketiga syaratnya adalah setia. Sampai kapan? Sampai akhir. Seperti tagline di Kodim. Ya Pak Yunus tuh. Setia sampai akhir. Itu ambil dari Alkitab. Setia sampai mati. Makanya banyak hal-hal yang diambil dari Alkitab tuh. Ciuman Yudas. Cuci tangan. Begitu-gitu kan. Kata-kata itu kan. Setia sampai akhir itu. Oke. Syarat yang pertama. Slide berikutnya. Ya, sangkal diri. Apa sih sangkal diri itu? Bahasa Indonesia secara gampangnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangkal itu apa itu? Mengabaikan sesuatu hal yang bahwa itu sebenarnya benar. Datang orang, Bapak pendeta ya? Bukan. Itu toh? Itu menyangkal toh? Bahwa saya pendeta, begitu. Oh ini salah satu muridnya nih. Oh bukan. Itu menyangkal Yesus, begitu. Petrus toh? Itu gampangnya begitu. Dan yang kita disuruh sangkali ini diri. Bukan sangkal Kristus. Tadi dibilang setiap orang yang menyangkal Kristus, Kristus akan menyangkali dia juga. Dan contoh teladan dalam hal penyangkalan diri pada puncaknya adalah Kristus itu sendiri. Ayat 22 dari Lukas pasal 42 bilang begini. Ini di waktu
sembahyang tahajud ini. Tengah malam, jam 12 malam. Ya tuh di Getsemani nih. Karena besok peristiwa salib. Lagi bergumul tengah malam. Tidak bisa tidur. Begitu kan? Yesus berkata begini. Ya Bapa, jikalau engkau mau. Kalau kau mau ini, kalau kau mau. Ambillah cawan ini. Ambillah. Apa namanya cawan? Iya, cawan itu iya tempat makan, tempat minum begitu. Tapi ini maksudnya gini, ambillah takdir ini. Itu begitu. Jadi dalam konteks orang Yahudi itu, kalau dikasih makan, biasa saudara-saudara kita kalau saudara suka lihat gaya di pesantren itu, ada tempat nampan begitu, lalu ditaruhilah makanan di sana. Yang menaruh makanan, yang diberi makanan tidak bisa protes pada yang menaruh makanan. Seperti itu Mi, kalau jumlahnya ikannya hanya 3 potong, dan karena makan bersama 6 orang terima saja. Kira-kira sedikit budayanya begitu. Jadi Yesus berkata begini, ya Bapa jikalau engkau mau, sekiranya engkau mau, ambillah takdir ini daripadaku. Tapi jangan Bapak Ibu dalam konteks takdir yang lain. Ya destiny ini beda ini. Kalau yang lain kan bilang, kalau dia sudah nakal begitu media dari dulu ya nakal. Kalau dia hidupnya sudah jadi pencuri ya pencuri terus. Itu bukan itu fatalisme itu. Kalau anjing kejar, ya sudah begini Mi. Pasrah. Kalau dia mau gigit saja, bukan pasrah Bapak Ibu. Berserah, maksudnya lari dulu. Kalaupun akhirnya anjing lebih cepat dari larinya, mau bikin apa? Begitu ya, oke. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku dengan catatan. Tapi bukan kehendakku. Melainkan, struktur bahasanya itu ulang-ulang ya. Jikalau engkau mau, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu sangkal diri. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ya ini tentang Kristus, nyanyian tentang Kristus, himne Kristus. Di pasal 2 itu. Ayat 6 sampai 7 bilang begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, bahwa Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Yesaya bilang tidak ada juru selamat lain kecuali aku. Bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Tetapi Allah sendiri yang melawat. Jadi Kristus itu Allah. Amin? Amin? Tapi jangan balik. Allah adalah Kristus. Oh itu salah secara teologis. Karena beda. Pensil adalah alat tulis. Dengan alat tulis adalah pensil itu berbeda. Begitu. Beda. Kristus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tapi secara hakikat satu. Beda pribadi. Dalam hal pribadi berbeda. Setara. Berbeda. Tapi setara. Kita tidak bisa bilang Allah adalah Roh Kudus. Karena meniadakan sang Bapa, meniadakan sang anak. Sama seperti tadi saya bilang, alat tulis adalah pulpen. Berarti kita meniadakan pensil. Begitu kira-kira ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Sama-sama maha kuasa, sama-sama maha tahu, sama-sama maha hadir. Omnipoten, apalagi itu? Omniscience, yang omni yang lainnya itu. Lalu orang bilang, Yesus bukan Tuhan. Lihat ya, dia bilang begini. Bahwa aku tidak bisa mengerjakan barang sesuatu hal kalau bukan Bapa. Kan begitu, aku tidak tahu. Kan ada juga ayatnya juga bilang begitu tuh. Mana hari kiamat ya sudah. Hari kiamat itu saya tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Lalu orang mulai bilang begini, Yesus bukan Allah, kiamat saja dia datang saja tidak ada tahu. Bukan begitu konteksnya. Kan konteksnya itu bertingkat tuh. Tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu. Anak tidak tahu. Hanya Bapa
Konsep pernikahan yang saya pernah jelaskan, konsep pernikahan orang-orang Yahudi itu. Ketika Macomlang mengantar anak ini untuk berbicara dengan calon istrinya di kampung lain. Kemudian sudah sepakat tahun depan kami balik, kita pesta. Potong babi, tidak bisa. Tidak potong babi, pesta. Bapak rumah tangga, anak perempuan tanya begini, kapan kau datang? Tahun depan pastinya hari hanya. Tanggal berapa, bulan berapa. Anak ini bilang begini, nanti bapakku yang bilang. Apakah anak itu tidak tahu? Dia tahu. Begitu sebenarnya konsepnya. Makanya kalau kita lihat itu, tidak ada seorang pun tahu. Manusia tidak ada tahu. Malaikat tidak ada tahu. Sang anak tidak tahu. Hanya Bapa. Itu hubungan begitu. Ya, oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kehilangan ini. Penyangkalan diri betul. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa natur manusia. Bahkan dalam natur manusia itu dia mati, dia taat, bahkan mati sampai di kayu salib. Jadi ketika Allah itu mengambil natur manusia, dia naik ke surga tetap manusia. Tapi di Allah. Makanya saya meyakini perjumpaan kita nanti dengan Allah. Yaitu di dalam konteks manusia Kristus. Karena Allah itu roh. Alkitab bilang begini, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi di langit baru, di bumi baru yang kita berjumpa dengan Allah itu adalah natur Kristus itu. Amin? Ya. Oke. Lihat. Contoh berikutnya. Paulus. Kita baca ayat dah. Berikutnya. Paulus bilang begini. Ya, bahwa aku hidup. Tetapi bukan saya lagi. Bukan saya sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya di Alkitab itu ada kata-kata Yesus hidup dalamku. Yesus bekerja melaluiku. Yesus bekerja olehku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan itu. Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menyangkal diri itu secara sederhananya pengertiannya adalah orientasinya Tuhan. Bukan orientasi diri. Apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan. Amin. Nah, ayat slide berikutnya. Dari ayat-ayat ini sederhananya begini. Menyangkal diri itu bicara tentang sikap. Kalau sikap itu bicara mulai dari hati toh. Minggu lalu kita belajar tentang memberi. Dimulai dari sikap hati yang rela. Kemudian prinsip berikutnya apa yang ada padamu. Tapi juga bicara tentang jumlah. Karena tabur banyak, tuai banyak. Begitu. Tapi ingat apa yang ada padamu. Lalu mundur lagi. Dasarnya adalah sikap hati. Gitu. Maka menyangkal diri itu bicara mulai dari sikap. Sikap hidup yang berpusat bukan pada apa yang saya inginkan, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Wih, kalau begitu semua yang Tuhan kehendaki bukan saya. Bahaya juga ini. Sabar dulu, belum selesai. Kemudian hal ini berarti kita melepaskan hak. Abraham itu salah satu tokoh yang melepaskan hak. Bayangkan seorang bapak yang sudah tua. Kemudian anaknya yang lagi remaja-remaja ini, anak perjanjian, diminta untuk dikurbankan. Malam-malam itu mungkin dia bergumul, begitu tuh. Kalau kita mendramatisasi tuh, keluarlah dia dari kemahnya lalu dia melihat ke langit dan berkata, oh Tuhan jangan kau main-main dan kau bilang lewat dia saya punya anak keturunan akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Jangan kau main-main Tuhan. Begitu tuh. Kira-kira itu. Coba kita resapi dan kita. Saya saja kalau beli motor baru belum saya pakai orang pinjam. Jangan dulu dan Andre-nya belum selesai nih. Jadi apa yang Tuhan kehendaki bukan apa yang kita inginkan. Hal ini berarti melepaskan hak seperti Abraham. Mestinya kita yang dihormati orang tetapi kemudian kita melepas. Bahaya juga ini.
Mestinya dia yang minta maaf, saya yang harus minta maaf. Repot ini. Melepaskan hak, ego, keinginan daging, penyebab kita berdosa. Kemudian kehendak pribadi. Untuk sepenuhnya tunduk, taat kepada kehendak Allah. Wih, habis juga kita itu. Berarti tidak ada kita di situ. Sabar. Tapi ini bukan berarti menghilangkan harga diri, kepribadian atau identitas masing-masing. Kita masih punya hal itu. Oke? Saya masih punya keinginan makan coto. Begitu toh? Itu keinginan saya. Tetapi kemudian ketika kita berhadapan-hadapan dengan kehendak Allah, jagalah tubuhmu, kita sangkali. Sederhananya begitu, masih tetap saya masih ada di sana. Itu terlalu sederhana contoh itu. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti ini. Bukan berarti kemudian kita kehilangan ini, tidak. Melainkan adalah memutuskan apakah ini kehendaknya. Bahwa keinginan saya, manakala selaras dengan apa yang dia mau, kerjakan. Amin. Iya, begitu sudah. Jadi silakan punya cita-cita. Cita-cita menjadi pengusaha besar, silakan. Apa salahnya? Iya tuh. Kerjakan, tapi kemudian di sana kita akan selalu lihat apakah ini di dalamnya Tuhan berkehendak. Kehendak-kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menulis, perbuatlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kalau guru-guru ngajar hanya karena murid, orang tua murid, program, gajinya, sertifikasinya, wajar. Tetapi kemudian ketika mengajar itu sebagai pengabdian, di sanalah itu prinsip ini. Amin. Makanya beberapa saat yang lalu, beberapa saat yang lalu ada saya baca status, menjadi jaksa adalah pengabdianku. Wah, bagus ini. Karena kata pengabdian itu Bapak Ibu, kadangkala kita berpikir pengabdian itu hanya kerja bakti tanpa upah. Bukan begitu. Karena kita sudah berpikir pengabdian itu gratis. Tidak. Kata pengabdian itu dari kata abdi. Yang melahirkan kata ibadah dalam bahasa Ibrani kan avoda. Jadi seorang guru dia harus sabar. Jangan tunjuk-tunjuk dulu itu. Biar nanti gampang langsung kita putus ini. Seorang guru yang mengajar. Kemudian menjadikan mengajar itu sebagai pengabdiannya. Mengajar itu adalah ibadah. Amin. Begitu. Harus. Karena kata abdi itu. Aboda itu ibadah. Lalu kemudian tidak digaji. Digajilah. Harus. Iya begitu. Hanya kita kan selalu kadangkala kemudian orientasinya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Menyangkal diri itu bicara sikap hidup. Ketika kita memusatkan apa yang kita inginkan. Kepada apa yang Tuhan kehendaki. Atau menyelaraskan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Sehingga ketika kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan, itu benar. Bukan hanya sekedar nyanyian. Yang kedua, sangkal diri, pikul salib. Pikul salib. Beberapa ayat, contoh 2 saja. Sebab aku telah turun dari surga, ayat tadi itu ya. Nanti kita lihat. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Misi ini bukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Misi penyelamatan. Dan dalam rangka misi itu, tugas itu, Lukas 9 bilang begini. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Bukan hanya itu, dibunuh. Tapi yang asiknya, dibangkitkan hari ketiga. Maka Bapak Ibu selalu saya bilang, ketaatan itu ada konsekuensinya. Ketaatan itu ada harga harus dibayar. Tapi jangan takut. Karena selalu ada berkat di balik ketaatan. Amin. Slide kedua, pikul salib. Dari ayat ini, kita sampai kepada definisi sederhana pikul salib. Slide berikutnya. Pikul salib. Oh masih ada ayat.
Filipi bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang Nasrani, Masihiyun, tetapi juga dikaruniakan, diberikan untuk menderita. Berarti itu konsekuensi. Menerima karunia untuk percaya kepada Kristus satu paket dengan penderitaannya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Firman Tuhan bilang begitu. Karena apa? Dia telah melewati jalan salib. 1 Petrus 2 ayat 20b bilang begini. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan kemudian karena perbuatan baikmu itu terjadi air susu dibalas air tuba, dicampur sedikit potas 1 tetes dan arsenikum 1 tetes, kamu harus mengetahui bahwa itu adalah bagian dari kasih karunia di hadapan Allah. Oke? Maka dari ayat ini, pikul salib itu sederhananya adalah konsekuensi. Harga yang harus dibayar. Maka slide berikutnya. Pikul salib itu adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada rencana Tuhan setiap hari. Walaupun harus menghadapi konsekuensi. Berupa apa? Tantangan, penolakan, cemooh, fitnah, dikucilkan. Mau bikin apa? Karena konsekuensinya tadi itu. Menyangkal diri, Kristus, kemudian ada konsekuensinya. Akibat dari hal itu. Iya toh? Resiko, harga yang harus dibayar. Resiko kehilangan. Resiko dipersulit urus administrasi. Bisa. Iya betul ini. Tapi bahagia saja begitu. Karena itu tadi, kalau kamu mau ikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, pikul salib. Yang ketiga, ini bukan hanya dilakukan 1-2 kali, tapi sampai saudara dan saya masuk peti. Slide ketiga. Setia selamanya. Rasul Paulus menulis kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di bagian lain Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa hidup kita sebagai orang Kristen ini adalah pertandingan. Bertandinglah dengan cara yang baik. Mempersiapkan diri sedemikian. Begitu kan? Aku telah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Ayat ini sering kita baca ketika kita hadir di pemakaman. Ketika kita hadir di rumah duka. Dan suatu kelak nanti mungkin saja waktu kita yang terbaring di dalam peti, ayat ini juga dibacakan. Kemudian Alkitab bilang ini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi syarat untuk mengikut Kristus bukan hanya semusim, bermusim-musim. Itu bicara tentang kesetiaan. Bukan hanya waktu keadaan baik-baik saja, tapi waktu ada dalam pergumulan. Amin. Dan tiga hal ini perhatikan. Tidak mungkin saudara dan saya bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Garis bawah itu. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Bahwa dia yang panggil, ikutlah aku. Saudara memutuskan, tapi ingat. Bahwa keputusan saudara di dalamnya itu pun karena Tuhan bekerja. Amin. Dan ingatlah bahwa sekalipun saudara yang memutuskan dan Tuhan di dalamnya ikut bekerja. Tapi untuk bisa melewatinya tidak bisa andalkan kekuatan sendiri. Karena Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun pergumulan kita dalam mengikut Kristus, tetaplah kuat. Amin. Dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kita tahu apa yang dijanjikan kelak tidak bisa dibandingkan dengan yang sekarang ini tidak ada bandingnya nanti dengan diperbandingkan dengan kelak nanti. Tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa.
Materaikan firman yang sudah kami renungkan di hati pikir kami, supaya kami sanggup melakukannya. Roh Kudus, terjemahkan lebih lagi, supaya kami bergairah untuk mengikut Tuhan dalam rupa-rupa pergumulan masing-masing kami. Terima kasih, dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup ini kita dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kita tidak menyangkal siapa itu Tuhan, tapi kita tetap setia kepada Sang Raja itu. Oke, kita akan memberikan kurban syukur kita nanti kepada Ibu Yongce Lomilia untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami bisa menjadi pengikut-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, berkati Pak Gem yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati pelayanannya, berkati apa yang dia kerjakan, Bapa buat berhasil dan berkemenangan. Saat ini Bapa, kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mohon sucikan, kuduskan, layakan kami Bapa, supaya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mampu mengelola persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
disia-siakan, semua dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Saya silahkan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di minggu terakhir di bulan Juli di tahun ini. Masih dengan tema di bulan ini yaitu Revival dan Disiplin Murid Kristus. Minggu ini kita akan membahas tentang menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti mematikan ego dan menolak menuruti keinginan daging. Sedangkan memikul salib adalah kerelaan menanggung beban, penderitaan, atau tantangan hidup demi taat kepada kebenaran Kristus. Keduanya merupakan syarat utama untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Keputusan mengikuti Yesus mungkin menuntut pengorbanan sekarang, tetapi menyimpan nilai kekal dalam hati. Bersama saya, Abigail, akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel sepanjang pekan ini. Inilah Bethel News. Hadirilah ibadah pemuda dan remaja Badan Musyawarah Antar Gereja Bau-Bau Buton pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026. Pukul 18.00 WITA, bertempat di Batu Sori, lapangan tenis Villa Mr. Caleb. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Mesbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Mesbah Keluarga pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, pukul 7 malam yang terbagi dalam 3 wilayah. Untuk ibadah Mesbah Keluarga 1, tuan rumah keluarga Ibu Rika Kategu yang bertempat di Jalan Abdi Praja, Kelurahan BWI. Ibadah akan dilayani oleh WL, Ibu Marian Cemandaud, musik Bapak Vincent Wijaya, dan firman Tuhan oleh Bapak Johannes Agus. Ibadah Mesbah Keluarga 2, tuan rumah keluarga Ibu Alfrida Oko yang bertempat di Jalan Patimura, Tanah Abang. Ibadah akan dilayani oleh WL Saudari PB Valentin, musik Saudari Sekina Teofani, dan firman Tuhan oleh Ibu Oviana Ruruk. Dan Mesbah Keluarga 3, tuan rumah keluarga Ibu Mary Kurniawan yang bertempat di Kilo 2, Bukit Wolio Indah. Ibadah akan dilayani oleh WL Ibu Harlina, musik Bapak Daniel Ruruk, dan firman Tuhan oleh Ibu Yongce Lomilia. Latihan doa malam dan ibadah raya minggu diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di rumah doa. Mari bersama-sama kita datang memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara, bagi kota kita dan gereja-gereja Tuhan dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 7 malam di rumah doa. Pelayan doa malam adalah sebagai berikut: WL Ibu Marian Cemandaud, singers Ibu Ola Ham dan Saudari Tessa Mantong, musik Bapak Benny Ham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Jack Fred Hariman. Multimedia Bapak Yance Dompe, monitor Saudara Marcel Gozali, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Vikaris Sakarian Chow, Sarjana Filsafat Teologi. Bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pukul 18.00 WITA di rumah Saudara Nofri. Pelayan Youth tanggal 1 Agustus 2026 adalah sebagai berikut: WL Saudari Widya Ningsih, musik Saudara Jack Fred Hariman, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Benny Ham. Ibadah raya minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah raya minggu tanggal 2 Agustus 2026 adalah sebagai berikut: WL Ibu Lydia Mowisu,
Singers Bapak Riki Tambunan dan Saudari Jenny Peter. Musik Bapak Benes Maulisu, Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya dan Saudara Jack Fred Hariman. Multimedia Saudari Fulgi Valentin, Monitor Saudara Yuka Unawekla, Asher Ibu Margareta Berhitu, Ibu Yong Celomilia dan Ibu Harlina. Doa oleh Ibu Mary Kurniawan. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Yance Dompe dan Saudara Julius Berhitu. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di rumah doa. Pelayan Bethel Kids tanggal 2 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. WL Kakak Kinan, pendamping WL Kakak Widya, musik Kakak Oviana, firman kelas gabungan games dan mewarnai Kakak Desi dan Kakak Murti. Pendamping sekolah minggu Kakak Kiren dan Kakak Mary. Dress code guru dan pendamping memakai hijau seragam Bethel Kids. Kameramen Kakak Marcel. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 29 Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Julius Berhitu. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yong Celomilia atau Daniel Ruruk. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Saya Bernike Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Happy Sunday and God bless you. Ya, jikalau ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala, disilakan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya kaum pria, bahwa sebentar akan ada kegiatan kerja bakti. Jadi saya berharap yang punya waktu bisa meluangkan waktu untuk kita akan adakan kerja bakti jam 3 siang. Kita akan memperbaiki pagar di depan. Sengnya kita akan bongkar, kayu-kayunya kita ganti supaya bisa rapi dalam rangka juga mempersiapkan kegiatan 17 Agustus. Dan di kegiatan 17 Agustus nanti seperti biasa kita akan adakan bakti sosial berupa pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan gratis pada tanggal 17. Seperti biasa diadakan pada pagi hari dan kemudian sore harinya ada kegiatan anak sekolah minggu, rupa-rupa pertandingan games di tanggal 17 itu. Karena itu kita akan mengadakan kerja bakti sebentar untuk kita membersihkan tempatnya. Sehubungan dengan pelayanan diakonia, bakti sosial, pemeriksaan dan pengobatan gratis, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih akan diadakan usaha dana, yaitu bazar pada hari Minggu depan. Pemesanannya akan dimulai sejak dari hari ini sampai hari Sabtu nanti. Ya, saya berharap kita semua terlibat. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada persembahan khusus diakonia untuk kegiatan ini, khususnya anggota WBI, karena ini sponsornya WBI yang penyelenggaranya. Saya berharap kita juga ikut terbeban untuk itu. Ya, untuk menyelenggarakan event tahunan kita, pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi tetangga lingkungan sekitar kita. Saya berharap kita semua terlibat dan yang terutama jangan lupa doakan. Amin. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati akan menyentuh hati. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.
kami boleh beribadah saat ini dan tibalah kami pada penghujung ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami menerima berkat, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang sepanjang pekan ini berulang tahun. Khususnya Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Julius Berhitu pada tanggal 29 nanti oleh kehendak kemurahan Tuhan. Mereka boleh bertambah usia mereka karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan tentunya sertakan kebaikan-kebaikan seiring bertambah usia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan berpergian. Tuhan berkati keluarga Bapak Agustinus Bidah. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudari kami tim LOB Ministry yang sedang melayani di Muna. Mereka akan kembali. Tuhan sertai perjalanan mereka kembali sebagaimana Tuhan sertai mereka pergi. Dan segala sesuatu dalam kehidupan kami, apa saja yang kami perbuat, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan tiada kehilangan upah pahala bagi setiap orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan memusatkan pandangannya, orientasinya hanya kepada Tuhan. Layakkanlah hambamu ini untuk menumpangkan tangan menjadi saluran berkat, supaya kami terima berkat daripadamu. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang diutus memberitakan Injil. Kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Tuhan juga yang akan memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam syarat mengikut Dia itu. Angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, atas kita semua. Dan dengan kasih karunia, damai sejahtera itu dimampukannya engkau dan saya untuk hidup di dalam ketaatan sekarang, bahkan sampai Ia datang kelak kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.